Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang SOP pengelolaan sumber daya manusia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah wawasan kewirausahaan. Pengertian: SOP pengelolaan SDM adalah prosedur standar yang digunakan untuk mengatur proses pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan agar berjalan secara efektif, teratur, dan sesuai tujuan. Tujuan dari SOP pengelolaan sumber daya manusia yaitu meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai hasil kerja yang baik sehingga perusahaan atau organisasi dapat berkembang dengan efektif dan efisien. Menjamin proses kerja sumber daya manusia berjalan dengan tertib, yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan kerja yang teratur, disiplin, dan sesuai dengan aturan sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara tertib dengan proses kerja yang tertib, koordinasi antara karyawan menjadi lebih baik, dan kesalahan kerja dapat diminimalkan serta tujuan organisasi lebih mudah tercapai. Lanjut, menciptakan disiplin dan profesionalitas kerja agar karyawan memiliki sikap tanggung jawab, menaati peraturan, serta bekerja dengan serius dan kompeten. Untuk tujuan yang terakhir yaitu memudahkan pengawasan dan evaluasi karyawan agar perusahaan dapat memantau kinerja kedisiplinan karyawan secara teratur. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi, perusahaan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan karyawan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kerja. SOP ini mencakup rekrutmen dan seleksi karyawan, penempatan kerja, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, dan disiplin kerja. Penempatan karyawan. Karyawan ditempatkan sesuai kemampuan dan jabatan agar setiap karyawan bekerja pada posisi yang sesuai dengan potensi dirinya dan pengetahuannya. HRD memberikan penjelasan tugas dan tanggung jawab, bertujuan agar karyawan memahami pekerjaan, wewenang serta kewajibannya. Dengan pemahaman yang baik, karyawan dapat bekerja lebih terarah. Dan yang terakhir, karyawan mengikuti masa orientasi kerja agar dapat mengenal lingkungan kerja, aturan perusahaan, dan budaya organisasi. Masa orientasi ini membantu karyawan beradaptasi lebih cepat sehingga dapat bekerja dengan profesional. Untuk pelatihan dan pengembangan, HRD menyusun program pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan agar dapat bekerja efektif. Program pelatihan juga membantu karyawan mengembangkan kompetensinya sehingga kinerja perusahaan dapat meningkat. Dan karyawan mengikuti pelatihan sesuai bidang kerja agar kemampuan dan keterampilan meningkat sesuai dengan tugas pekerjaannya sehingga mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Untuk selanjutnya dilakukan evaluasi hasil pelatihan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelatihan yang telah diikuti karyawan. Evaluasi membantu perusahaan menilai kinerja karyawan serta menjadi dasar perbaikan program pelatihan di masa mendatang. Disiplin dalam bekerja. Karyawan wajib mematuhi aturan perusahaan untuk menciptakan ketertiban dan lingkungan kerja yang kondusif. Dan ada juga pelanggaran-pelanggaran yang diberikan seperti teguran lisan untuk mengingatkan karyawan agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Teguran lisan juga menjadi bentuk pembinaan disiplin
agar tercipta lingkungan kerja yang tertib. Dan juga ada teguran tertulis adalah peringatan resmi atau SP, surat pernyataan kepada karyawan atas pelanggaran yang dilakukan agar dapat memperbaiki sikap dan kinerja. Ini menjadi bukti perusahaan dalam menjaga disiplin dan ketertiban kerja. Dan untuk yang terakhir, sanksi sesuai aturan perusahaan. Untuk menegakkan disiplin, memberikan efek jera terhadap pelanggaran. Pemberian sanksi ini juga membantu memastikan seluruh karyawan untuk mematuhi peraturan dan bekerja secara efektif. Kesimpulan, SOP pengelolaan sumber daya manusia merupakan pedoman penting dalam mengatur seluruh proses sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen hingga evaluasi karyawan. Dengan adanya SOP, perusahaan dapat menciptakan sistem kerja yang teratur, disiplin, efektif, dan profesional, sehingga kinerja karyawan serta tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih optimal. Baik, sekian presentasi dari saya pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.